namakan bea cukai. Nah, kalau mungkin Sobat Eksim ingin bertanya nih tapi malu-malu, gimana sih caranya kita menghubungi petugas atau ingin berkonsultasi lebih lanjut nih Mas Eka dan Pak Vincent? Oh, mau konsultasi ya? Kita Gimana mau Pak Vincent konsultasi mungkin secara bisa? langsung. Untuk konsultasi langsung kita udah punya hotline nih. Jadi di Bravo Bea Cukai. Jadi di 021 1500 225. Jadi di situ nanti apa saja yang berkenaan dengan barang kiriman atau mengenai apapun tentang bea cukai, boleh bertanya langsung itu di hotline itu 1500 225. Gitu Mas Kak, atau ada Ya, tambahan benar untuk sekali. di link tree ya? Khususnya karena sekarang kan yang udah dijelaskan Pak Vincent kan udah sentralisasi ya barangnya ini. Jadi kebanyakan sekarang barangnya bakal terkumpul di Jakarta di kantor Pos Pasar Baru. Ya, Jadi untuk lebih lengkapnya untuk posisinya di mana juga bisa telepon aja hotline-nya biar tahu. Oh, siap. Nah, ini ada yang minta tips nih dari Mas Eka dan Pak Vincent. Gimana tips buat ekspor skala kecil, Pak? Mungkin Pak Vincent bisa ngasih tips. Nah, ini memang seperti yang saya bilang tadi, itulah jalur yang pas nih, jalur yang tepat untuk kita ekspor. Nah, paling kan kita sekarang sudah nih bisa ekspor dari UMKM, bisa ekspor lah ya, skala kecil lah ya. Jadi lewat mungkin bisa dari korespondensi atau dari dimasukkan ke marketplace di luar negeri ya kan. Sekarang marketplace pastinya ya secara Jadi umum. memang ini tempat yang tepat untuk mengirim, untuk ekspor itu lewat barang kiriman karena syarat-syaratnya nggak ribet gitu loh. Jadi memang kita punya produksi, yang penting ada permintaan dulu kan, maksudnya langsung aja dikirim melalui Pos Indonesia atau melalui PJT lain yang seperti DHL, FedEx, TNT, ya begitu. Jadi apapun ininya, maksudnya apapun barangnya, nah, itu bisa diekspor. Nah, tinggal nanti paling-paling yang agak harus diperhatikan adalah negara yang dituju itu. Nah, itu menerima tidak. Jadi ada aturan khusus nggak mengenai barang komoditi kita. Jadi itu aja yang ini. Kalau dari segi kita akan dorong. Jadi semuanya apalagi pelaku-pelaku UMKM untuk berusaha untuk bisa setara dengan bisnis-bisnis di luar negeri, kirim kita akan dorong, pasti akan bantu. Jadi petugas bea cukai yang ada di kantor pos lalu bea ataupun di PJT pasti akan membantu untuk proses pengirimannya. Jadi pegawai bea cukai itu membantu ya Pak, bukan malah mempersulit ya. Benar. Kita tekankan sekali lagi ya Sobat Eksim, kita tidak mempersulit siapapun ya, malah kita akan memudahkan bagi Sobat Eksim semua yang ingin melakukan ekspor impor barang kiriman. Khusus episode ini yaitu barang kiriman melalui Just Tip. Nah, buat Sobat Eksim semua yang masih ingin bertanya, silakan kami persilakan untuk bertanya melalui Slido di link /humas BC Sulbaktara ataupun melalui room chat. Dan kalau Bapak Ibu Sobat Eksim semua ingin bertanya secara langsung juga masih kami persilakan. Pak Vincent dan Mas Eka siap menerima pertanyaan dari Sobat Eksim semua. Silakan kami persilahkan kepada Sobat Eksim semua. Karena seperti tadi ya, Pak Vincent dan Mas Eka sudah menyiapkan hadiah khusus buat penanya terpilih. Jadi jika Sobat Eksim ingin mendapatkan merchandise dari Pak Vincent dan Mas Eka, silakan bertanya. Ayo, silakan. Ada oleh-oleh nih yang dibawa khusus buat Sobat Eksim semua di episode kali ini. Pokoknya kita harus antusias nih. Jadi untuk untuk pembelajaran kita sebenarnya bersesi-sesi nanti itu untuk memberikan bekal yang cukup kita untuk menjadi eksportir di Indonesia. Jadi eksportir dan importir punya bekal yang cukup. Nanti kalau kita udah ngikutin semua nih episodenya itu pasti sudah dipastikan bahwa Sobat Eksim akan mempunyai bekal yang cukup. Jadi sudah saatnya ini kita harus maju lah ya, maju dan lepas landas ini untuk bisa bersaing dengan UMKM atau usaha-usaha di luar negeri. Jadi kita tuh harus memajukan nih usaha kita, jangan berpikir untuk cuma pemasaran di dalam negeri. Nah ini tugas kita sekarang untuk mendukung kalian untuk menjadi eksportir
yang bisa berkancah mendapatkan devisa untuk negara kita. Baik. Nah, sepertinya Sobat Eksim belum bertanya pada kesempatan kali ini, tapi mungkin akan bertanya langsung dari hotline yang sudah disebutkan Pak Vincent tadi ya. Jangan lupa hotline-nya itu adalah 021-1500225. Bravo Bea Cukai ya. Jadi kalau ada Sobat Eksim yang ingin menghubungi petugas Bea Cukai, ingin berkonsultasi dan bertanya, silakan menghubungi nomor hotline tersebut. Baik, buat Sobat Eksim semua, jangan lupa untuk mengisi link presensi dan link kuesioner pada linktree/Humas BC Sulbaktara. Dan juga untuk presensi hari ini juga sudah kami sampaikan di room chat ya. Nah, ada pertanyaan nih dari SE Indonesia Pak Zubair. Pak Zubair ingin nanya nih, misal mau kirim sampel kakao via pos 5 kg. Namun, aturan di Nigeria, kakao tidak boleh masuk. Berarti tidak bisa ya Pak ya? Ya, kalau saya coba jawab ya, ini memang aturan dari luar negeri ya, pastinya kami nggak bisa intervensi ya, karena mereka mempunyai regulasi masing-masing, yang mana kita nggak tahu apakah itu memang termasuk barang larangan mereka, atau memang karena mencoba melindungi, seperti mereka juga kan, seperti kita mau melindungi UMKM dalam negeri mereka, sehingga dilarang. Jadi kalau memang benar-benar udah dilarang ya, jangan dipaksakan aja gitu. Iya, jangan dipaksakan, nanti malah rugi ya. Iya, malah rugi, udah dikirim, nanti justru malah dikirim balik lagi. Keluar biaya kirim, ya. Ya, ini Pak Ahmad Lanja juga. Bagaimana cara mengetahui barang kiriman kita diterima di negara tujuan? Bagaimana? Maksudnya mungkin Pak Ahmad Lanja bertanya cara kita cara mengecek tahu negaranya ini larang atau enggak ya. Larang atau enggak produk tersebut. Kalau secara umum sih ya pastinya kalau kita mau kirim barang pasti ada penerima juga dong di sana. Ya secara simpelnya ya tinggal tanya aja penerimanya di sana. Ini barang yang saya mau kirim bisa masuk enggak di sana? Karena kan nggak mungkin dia main asal kirim aja gitu kan. Jadi secara simpelnya seperti itu aja sih, tinggal tanya penerimanya. Suruh cek dulu regulasi di negara kamu. Ini barang yang saya kirim bisa masuk atau tidak. Jadi kita jangan lupa Sobat Eksim berarti bertanya ya kepada penerima barang tersebut. Jangan sampai sudah kita kirim, ternyata tidak boleh masuk. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Eksim. Dari Pak Hairil Anwar. Halo Pak Hairil, perkenalkan saya Hairil Pak. Pada tanggal 13 saya bayar bea keluar untuk produk PKE. Dan pada tanggal 15 keluar peraturan penghapusan bea keluar. Pertanyaannya, apakah bea keluar tersebut bisa dikembalikan atau tidak? Silakan nih, Pak Eka atau Pak Vincent nih yang ingin menjawab. Tentunya ya Pak Khairil ya, tentunya kita harus menghormati aturan yang ada. Jadi memang saat kita sudah aturannya udah membayar itu, tapi aturan berikutnya itu sudah bebas. Tapi kan ini mengikuti aturan yang sebelumnya tentunya. Kecuali maksudnya aturan sudah berlaku tapi tetap suruh bayar. Nah itu baru bisa kita melakukan keberatan. Tapi kalau sebelum aturan yang baru itu terbit, kita sudah mengikuti aturan yang lama dengan melakukan pembayaran, nah tentunya saja ya tidak bisa kita untuk berlaku surut begitu. Berlaku surut nggak bisa ya Pak? Iya. Jadi mohon maaf ya Pak Hairil ya, tidak bisa dikembalikan ya Pak ya. Iya, mohon maaf ya Pak Hairil ya, karena itu sudah sesuai dengan aturan ya. Kita melaksanakan sesuatu itu harus berdasarkan aturan. Nah, Pak Zubair nih sering nanya lagi nih, ekspor melalui pos DHL FedEx. Apa benar maksimal 100 kilo ya Pak ya? Benar sekali. Betul sekali, karena mereka adalah PJT ya Pak ya? Iya, belanja titipan, jadi tidak saat dia lebih dari 100 kilo ya bukan lagi jadi barang kiriman. Jadi ekspor impor umum ya. Nah, iya benar. Ada dari Pak Yonas atau Pak Yonas mungkin ya, Pak Yonas Andika Rondonu. Adakah website resmi untuk mengecek regulasi penerimaan barang di setiap negara? Ada website resmi atau kita hanya nanya-nanya nih Mas Eka? Kalau sejauh yang saya tahu ini belum ada ya untuk mengecek regulasi-regulasi negara luar, tapi mungkin bisa dicek aja di customs dari negara luar, website customs negara tersebut, apakah ini termasuk larangan atau tidak. Secara umumnya mungkin bisa dicek di website customs mereka mungkin.
Oh iya, jadi pengirim barang juga harus aktif ya, Harus aktif Mas ya. Eka ya. Iya, Karena nggak harus mungkin aktif. bea cukai yang bisa tahu kan Iya, benar. penerima barangnya di mana gitu. Iya, Jadi kan memang custom itu adalah organisasi yang punya anggota yang paling banyak di dunia ini, malah lebih banyak daripada WTO ya. Jadi aturan ketentuan umumnya pasti akan sama, gitu. Jadi nanti aturan khususnya baru nanti masing-masing negara. Tapi aturan umumnya hampir hampir sama persis. Jadi kayak di mana-mana itu orang bawa minuman beralkohol, katakanlah barang penumpang datang itu harus apa namanya? Ada ketentuan pembatasan, di negara lain juga pasti ada. Cuma nanti besarannya beda-beda. Ini barang kiriman kan, minuman beralkoholnya 300 maksimal cuma 350 mili di Indonesia. Nah, di negara lain juga sama, ada pembatasannya, tapi mungkin bisa 500 mili gitu. Jadi memang, nah kalau memang apa ya, secara umum sama, tapi secara khusus nanti negara-negara masing-masing akan menerbitkan aturannya. Nah, untuk mengeceknya ya tentunya kayak di kita, kalau mengecek mengenai regulasi di Indonesia, buka aja beacukai.go.id ya. Tentunya kalau di sana pun ada customnya juga, ya buka untuk website custom tempat. Tentu kalau custom itu punya regulasi titipan yang banyak. Nah, itu nanti dilihat di website custom negara setempat. Jadi Sobat Eksim harus mengecek ya di custom negara yang akan dituju ya. Baik, sepertinya pertanyaan hari ini sudah tuntas kita bahas semua. Jadi kita akhiri dulu. Tapi sebelum kita akhiri dulu, saya beri kesempatan kepada Pak Vincent dan Mas Eka nih untuk menetapkan hati, menetapkan pilihan siapa nih penanya yang ingin diberikan souvenir. Tadi ada Pak Zubair, ada Pak Ahmad Laja. Maunya Siapa? hati mau Mas ngasih Eka? semua ya katanya, tapi Iya, katanya nggak mungkin karena semua. kerjanya cuma satu. Jadi kelihatannya ladies first ya. Jadi Mbak gitu. Bu Ika lah ya, Kak Ika lah yang harus memilih ya. Kelihatannya siapa sih yang sesuai dengan ininya niatan hati Kak Ika? Loh, siapa yang paling antusias nih Kak Ika kelihatannya? Kak Ika sebagai moderator lihat siapa sih yang ini peserta kita Sobat Eksim semua yang paling antusias mengikuti episode kali ini. Nah itu berarti punya hak nih untuk mendapat legenda. Itu diserahkan ke saya Pak. Iya. Waduh, saya susah untuk menetapkan pilihan. Tapi karena saya harus memilih, jadi saya memilih Pak Ahmad Laja. Pak Ahmad Laja aja ya. Selamat Pak Ahmad Laja. Selamat malam. Dapatkan merchandise. Iya, jadi ya nanti kami akan menghubungi Pak Ahmad Laja. Mohon untuk mengirimkan nomor kontak dari Pak Ahmad Laja ya lewat room chat atau bisa juga DM ke hostnya. Jangan lupa ya DM ke hostnya aja. Baik, pertanyaan dari Sobat Eksim sudah kita bahas semua. Mungkin Pak Vincent atau Mas Eka ingin memberikan closing statement nih. Kami persilahkan. Terima kasih. Jadi tentunya kita hanya akan menyemangati nih untuk Sobat Eksim untuk bersemangat kita untuk menambah ilmu kita untuk menjadi eksportir dan importir yang sukses. Jadi tidak ada yang tidak mungkin tanpa dimulai. Harus mulai dulu dari pertama dari mendapatkan ilmu dulu, terus nanti bisa praktek dan mudah-mudahan devisa negara semakin naik. Amin. Ya, kalau devisa negara naik, nanti yang merasakan juga warga negara sendiri ya, Pak ya. Ya, baik. Tidak terasa nih Sobat Eksim, 90 menit sudah kita lewati bersama. Artinya pertemuan kita pada hari ini harus kita akhiri. Sayang banget ya. Namun Sobat Eksim, jangan khawatir, karena Sobat Eksim dapat mengikuti kelas ekspor impor di hari dan jam yang sama, yaitu jam 10 setiap hari Selasa ya. Nah, kami ingatkan kembali kepada Sobat Eksim agar dapat mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Vincent dan Mas Eka nih. Sama-sama. Yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Kita beri aplaus yang paling meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Baik, Sobat Eksim, hari ini kita sudah membahas tuntas ya impor dan ekspor barang kiriman melalui jasa penitipan.
Nah, Sobat Eksim, kalau di minggu depan, di episode berikutnya, ada apa nih di kelas ekspor impor? Mari kita simak teaser berikut ini. I was this feeling to know what to believe in. Singkat banget ya, jadi penasaran ya. Sengaja kita bikin singkat. Dan Sobat Eksim penasaran ya, biar nanti Sobat Eksim bisa mengikuti kelas ekspor impor di episode berikutnya, episode 5 ya. Nanti ada narasumber yang spesial juga dan host yang spesial juga. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, Sobat Eksim semua, kami mohon untuk menyalakan video dan pose terbaiknya ya, karena kita akan mengambil kenang-kenangan, karena kita akan berfoto bersama. Baik, Sobat Eksim, kami mohon untuk mengaktifkan videonya. Siapkan pose terbaiknya. Wah, cakep-cakep semua nih. Ayo Sobat Eksim, jangan malu-malu. Masih ada yang menutup kamera nih. Ayo. Ya, kita foto bersama ya, Bapak Ibu di layar 1. 1, 2, 3. Ya, di layar 2 silakan. Ayo senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, di layar selanjutnya, layar 3. Ya, 1, 2, 3. Baik. Dengan demikian, berakhirlah acara kita dari pagi hari hingga siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu selama pelaksanaan kegiatan di hari ini. Kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ika izin undur diri, sampai jumpa di kelas ekspor impor berikutnya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai Makin baik. Ya, sampai jumpa. Mendidik abdi negara, utaranya melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi-misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan Nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamulah BDK Manado yang selalu ada, menjaga citra Kementerian Keuangan.
Tuhan